Ini dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia bersatu, hiduplah tanahku, Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Pembacaan doa. Marilah kita berdoa. Izinkan saya membawa doa ini akan Katolik. Dalam nama Bapa, dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, beri kehidupan dan kehidupan yang baru bagi kami semua. Kami semua pada kesempatan hari ini, hari yang berahmat ini, kami bersyukur dan berterima kasih atas kehidupan yang boleh Engkau berikan kepada kami masing-masing di tempat ini. Pada hari ini ya Bapa, kami akan melaksanakan kegiatan serah terima jabatan camat Bodebaya yang baru dan juga pelantikan ketua tim penata PKK yang baru untuk kecamatan Bodebaya ini. Kami mohon penyertaan dan bimbingan-Mu ya Tuhan, agar kegiatan kami hari ini dapat berjalan dengan aman dan damai dan juga dapat memberikan kekuatan baru bagi kami, khususnya Bapak Camat yang baru yang akan dan juga tim PKK yang baru yang akan memimpin kecamatan ini. Kami juga memohon berkah dan tuntunan-Mu ya Tuhan untuk Bapak Camat yang lama dan juga Ibu Ketua tim PKK yang akan meninggalkan tempat ini, dan berikan mereka juga rahmat kekuatan baru untuk di tempat kerja mereka yang baru atau mereka dapat melaksanakan kegiatan mereka masing-masing dengan baik. Kami juga mau bersyukur kepada ya Tuhan untuk keberadaan kami semua yang di sini, kiranya kami dapat mendukung segala kegiatan pelantikan dan juga serah terima Bapak Camat dan juga Ketua Tim PKK yang baru, agar semuanya dapat berjalan dengan lancar. Nama-Mu yang kudus kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Bapa kami, kerajaan menjadi bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampuni dosa kami, seperti kami memaafkan yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskan dari jalan kami. Dalam nama Bapa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Silakan duduk kembali. Pejabat lama dan baru beserta para saksi dipersilakan mengambil tempat. Pejabat yang mewakili Bupati Medan dipersilakan mengambil tempat. Pembacaan berita acara serah terima. Berita acara serah terima jabatan Camat Golewa.
Pada hari ini, Senin tanggal 8 bulan Agustus tahun 2022, berdasarkan keputusan Bupati Ngada nomor 339-AK-2022 tanggal 1 Agustus 2022 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan pimpinan tinggi Pratama lingkup pemerintah Kabupaten Ngada, maka dia serah terima jabatan masing-masing. 1. Nama Kanisius Logo NIP 1969-11-1986-03-1019, pangkat golongan ruang pembina tingkat 1 4B, jabatan Camat Golewa yang lama, selanjutnya disebut pihak ke-1. 2. Nama Moses Jangan SPI NIP 1975-1208 1999-03-1007, pangkat golongan ruang pembina 4A, jabatan Camat Golewa yang baru, selanjutnya disebut pihak kedua. Pihak ke-1 dan pihak kedua mengadakan serah terima jabatan Camat Golewa sebagai berikut. Pihak ke-1 meletakkan jabatan Camat Golewa dan pihak kedua menerima jabatan tersebut. Pihak ke-1 menyerahkan seluruh tanggung jawab harta kekayaan dan arsip-arsip yang berhubungan dengan jabatan tersebut kepada pihak kedua. Demikian berita acara serah terima jabatan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan seperlunya. Yang menyerahkan pihak pertama Kanisius Logo, yang menerima pihak kedua Moses Jangan SPI, saksi Kepala Seksi PEM Theophilus N. SS NIP 1979-03-12-2009-04-1002, Kepala Seksi PMD Ronaldus P. Sarno SPIL NIP 1984-03-04 2010-01-1021, mengetahui Sekretaris Daerah UB Asisten Pemerintahan dan Kesra Dr. Andus Paulus Kop. Penandatanganan berita acara serah terima jabatan. Para saksi dipersilakan kembali ke tempat semula. Penyerahan memori jabatan. Yang pertama, dari pejabat lama ke pejabat baru. Saya menyerahkan memori jabatan Camat Golewa untuk dilanjutkan. Sudah terima jabatan, saya melaksanakan tugas sebagai camat. Selanjutnya dari pejabat lama ke pejabat baru. Pejabat mewakili Bupati Ngada, pejabat lama dan baru dipersilakan kembali ke tempat semula.
Baik, hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita masuk pada acara pelantikan dan serah terima Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Golewa. Kita awali dengan menyanyikan Mars PKK. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Pembacaan surat keputusan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Ngada oleh Sekretaris Tim Penggerak PKK Kabupaten Ngada. Keputusan Ketua Tim Penggerak PKK nomor 04-PKK-NGD-8-2022 tentang pemberhentian dan pengangkatan Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Golewa. Menimbang A. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas gerakan PKK dalam ikut serta melaksanakan pembangunan nasional, diperlukan pemantapan kemampuan pengelolaan gerakan PKK dengan memanfaatkan sumber daya dengan lebih berdaya guna dan berhasil guna. B. Bahwa untuk membangun persamaan persepsi dan keterpaduan dalam pengelolaan gerakan PKK, perlu disusun kelembagaan PKK untuk mengantisipasi penyesuaian perkembangan kebijakan pemerintah maupun kebijakan PKK. Mengingat satu dan seterusnya, memperhatikan surat keputusan Bupati Ngada nomor 399-HK-2022 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan administrator lingkup pemerintah Kabupaten Ngada, memutuskan, menetapkan, memberhentikan dan mengangkat Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Golewa. Pertama, memberhentikan dengan hormat Nyonya Maria Agustina Nunung Logo dari jabatan sebagai Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Golewa dengan ucapan terima kasih. Kedua, mengangkat Nyonya Wiberta Maria Ngajodat Tukesange Janga sebagai Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Golewa. 3. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini. Ditetapkan di Bajawa pada tanggal 8 Agustus tahun 2022. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Ngada, Nyonya Cecilia Sarjiem Paro. Pelantikan Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Golewa oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Ngada. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Golewa yang baru dipersilakan mengambil tempat di depan. Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Ngada, kami persilakan mengambil tempat di meja pelantikan.
Pembacaan naskah pelantikan. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Ngada. Naskah pelantikan. Berdasarkan surat keputusan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Ngada nomor 4 /PKK Ngada 8 Romawi 2022 tanggal 8 bulan Agustus tahun 2022 tentang pengangkatan Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Bulewa pada hari ini, Senin tanggal 8 bulan Agustus tahun 2022 dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya. Saya Ketua Tim Penggerak PKK dengan ini resmi melantik Nyonya Berta Maria Dajo dan Tukesangi Jangan sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Bulewa. Masa bakti tahun 2022 sampai dengan berakhirnya masa jabatan camat. Saya percaya bahwa Ketua Tim Penggerak PKK akan melaksanakan tugas dan kewajiban dengan sebaik-baiknya disertai penuh rasa tanggung jawab sesuai dengan yang dipercayakan untuk meningkatkan peran serta PKK dalam mewujudkan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan kepada kita semua dalam menjalankan dharma bakti kepada masyarakat, bangsa, dan negara tercinta. Penandatanganan naskah pelantikan. Ketua Pembina Tim Penggerak PKK Kecamatan Bulewa kami persilakan mengambil tempat di depan. Pembacaan naskah pengukuhan. Naskah pengukuhan. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya pada hari ini, Senin tanggal 8 bulan Agustus tahun 2022, saya selaku Ketua Pembina Tim Penggerak PKK Kecamatan Bulewa dengan resmi mengukuhkan Nyonya Berta Maria Dajo Datu Kesangi Janga sebagai Ketua Tim Penggerak PKK berdasarkan keputusan Ketua TP PKK Kabupaten Ngada nomor 04/KRIP/NGD/8/2022 tanggal 8 Agustus 2022. Saya percaya bahwa Ibu akan mampu melaksanakan tugas dan kewajiban sebaik-baiknya disertai penuh rasa tanggung jawab dengan yang dipercayakan kepada Ibu untuk meningkatkan peran serta PKK dalam menyukseskan pembangunan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan dan iman kepada kita semua. Ketua Pembina TP PKK Kecamatan Bulewa, Moses Janga SP. Penandatanganan naskah pengukuhan.
Persiapan serah terima jabatan. Ibu Ketua Tim Penggerak PKK yang lama, kami persilakan mengambil tempat di depan. Pembacaan berita acara serah terima jabatan. Berita acara serah terima jabatan. Pada hari ini, Senin tanggal 8 bulan Agustus tahun 2022, bertempat di kantor Camat Golewa. Kami yang bertanda tangan di bawah ini, Nyonya Maria Agustina Lunologo, jabatan Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Golewa yang lama, yang selanjutnya disebut pihak pertama. Nyonya Wideta Maria Dajo Dartuke Samijanga, jabatan Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Golewa, yang selanjutnya disebut pihak kedua. Berdasarkan keputusan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Ngada nomor 04/PKK/8 Romawi /2022 tanggal 8 Agustus 2022, maka pihak pertama menyerahkan tugas dan tanggung jawab sebagai Ketua Tim Penggerak PKK kepada pihak kedua. Pihak kedua menerima tugas dan tanggung jawab sebagai Ketua Tim Penggerak PKK dari pihak pertama. Mulai saat penandatanganan berita acara serah terima ini, tugas dan tanggung jawab beralih dari pihak pertama kepada pihak kedua. Yang menyerahkan pihak pertama Nyonya Maria Agustina Lunologo, pihak kedua yang menerima Nyonya Wideta Maria Dajo Datuke Samijanga. Diketahui oleh pihak pertama Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Ngada Nyonya Cicilia Sarjiemparu, pihak kedua Camat Golewa Moses Janga SPI. Penandatanganan berita acara serah terima jabatan. Pejabat lama dan baru beserta Ketua Tim Pembina dipersilakan kembali ke tempat semula. Baik hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan dengarkan bersama sambutan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Ngada. Salam. Salam. Salve. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Salam sehat untuk kita semua. Salam sehat. Pada pagi hari ini kami mau mengucap syukur atas rahmat dan hidayahnya yang diberikan pada kita semua, karena pada siang hari ini kita dapat mengikuti pelantikan Camat Golewa dalam keadaan sehat. Yang saya hormati Bapak Asisten dan segenap pejabat pada lingkup Pemda Ngada dan semua hadir pada siang hari ini. Yang saya hormati Bapak Camat Golewa yang lama bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Golewa yang lama. Yang saya hormati Bapak Camat Golewa yang baru bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Golewa yang baru. Yang saya hormati unsur Tripika Kecamatan Golewa.
Yang saya hormati para kepala sekolah dan tokoh masyarakat se-Kecamatan Bulewa. Yang saya hormati pengurus PKK Kabupaten Ngada. Yang saya hormati pengurus PKK Kecamatan Bulewa. Yang saya hormati ketua dan pengurus PKK Desa se-Kecamatan Bulewa. Singkatnya, Bapak Ibu sekalian yang hadir pada siang hari ini. Puji dan syukur kami haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahannya pada siang hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat dalam rangka pelantikan Bapak Camat Bulewa yang telah kita laksanakan pada hari ini. Bapak dan Mama sekalian, saya ingin menyampaikan kepada kita semua, terutama kepada Ibu Camat yang baru dan Bapak, mengucapkan terima kasih atas apresiasi atas terselenggaranya kegiatan hari ini sebagai langkah nyata demi meningkatkan pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat. Semoga tim penggerak PKK yang telah dilantik dapat menjalankan tugas sebaik-baiknya yang sudah diemban. Bapak Mama sekalian, di siang hari ini sebagai unit terkecil dalam kehidupan masyarakat, keluarga mempunyai peran yang sangat strategis untuk menghasilkan kualitas sumber daya manusia sebagai pelaku pembangunan. Upaya pembangunan karakter bangsa harus dimulai dari individu dalam setiap keluarga, karena di dalam keluarga nilai-nilai moral, sikap, dan perilaku tertanam dan tumbuh dalam relasi kehidupan bersama. Bapak Mama sekalian, pada hari ini kami akan titip pesan kepada Ibu PKK yang baru. Saya berharap agar PKK di tingkat kecamatan dapat meningkatkan peran dan fungsi dengan membina dan mengembangkan secara rutin peran kelompok-kelompok PKK, kelompok di dusun, kelompok PKK di lingkungan, dan kelompok PKK di desa, para kader hingga kelompok-kelompok dasawisma. Sebab pada kelompok-kelompok PKK inilah letak kekuatan gerakan PKK. Apalagi mereka berada di lini terdepan yang berhadapan langsung dengan masyarakat dan keluarga yang menjadi sasaran binaan. Berbagai program PKK hendaknya dapat diterapkan pada semua tingkatan yang diarahkan pada terwujudnya kehidupan keluarga yang lebih sejahtera. Yang kedua, saat ini kita semua masih diperhadapkan pada masalah stunting. Dan persoalan kualitas gizi masyarakat menghadapi situasi ini, maka peran tim penggerak PKK sangat dibutuhkan untuk turut berpartisipasi menangani permasalahan stunting dan gizi masyarakat melalui pelaksanaan 10 program PKK. Saya juga berharap Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan juga harus mampu mengelola dan menjalankan program-program kerja secara efektif dan efisien, dan mampu meningkatkan hubungan kemitraan dengan pemerintah kecamatan dan desa, serta pihak lainnya yang memiliki kepedulian terhadap pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga. Saya mengajak kepada Ibu PKK yang baru, mari kita meningkatkan gizi keluarga kita dengan cara kita menanam sayur-sayuran yang ada di lingkungan kita. Kalau kita tidak mempunyai tanah, mari kita menanam menggunakan polybag, ya. Sayur-sayur, bisa cabai, paling tidak 5 macam sayuran yang ada di Jawa ini. Ya, kalau kita konsumsi sendiri, mungkin kalau ada kelebihan bisa kita jual untuk memenuhi kebutuhan kita keluarga. Yang ketiga, saya berharap PKK Kecamatan terus berinovasi dalam melaksanakan 10 program PKK
antara lain gerakan hidup masyarakat sehat atau GERMAS dan pola hidup bersih sehat atau PHBS, penguatan pendidikan karakter, sosialisasi pola asuh anak dan remaja, melaksanakan upaya untuk menambah pendapatan keluarga guna pengentasan kemiskinan, turut membantu meminimalkan kerusakan lingkungan dengan penanaman tanaman, serta kegiatan-kegiatan pelestarian lingkungan. Di bidang penguatan ketahanan keluarga, PKK diharapkan tetap melaksanakan perannya melalui program halaman asli, indah, teratur, dan nyaman, atau hatinya PKK. Di bidang kesehatan, PKK tetap menghidupkan layanan posyandu bagi ibu, bayi, dan balita, pemberian makanan bergizi, serta membantu layanan ibu melahirkan dan akan melahirkan untuk mencegah kematian ibu dan anak. Bapak Mama sekalian yang saya kasihi, ketika tugas kepercayaan dan tanggung jawab ditimpalkan di pundak kita, maka kita tidak akan kehabisan jalan untuk melahirkan kebaikan. Kepada Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan yang baru dilantik, saya meminta untuk membangun kerjasama bersama PKK Desa dan Dusun dalam tim yang solid karena butuh energi besar untuk mengatasi persoalan dan menciptakan perubahan. Semua harus selaras, bersinergi, dan efektif. Akhirnya saya mengucapkan propisiat kepada Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Golewa, sehat selalu dan tetap semangat. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberkati segala usaha dan karya kita. Saya mengucapkan juga terima kasih kepada Ibu Camat yang utama karena telah memberikan hal-hal yang baik untuk PKK di Golewa ini. Terima kasih, selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik, hadirin, selanjutnya kita akan dengarkan bersama sambutan dari pejabat yang lama. Kami persilakan. Terima kasih suatu dan kesempatan yang diberikan. Yang terhormat Bapak Bupati Ngada, yang ini diwakili oleh Bapak Asisten Pemerintahan Desa. Yang saya hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Ngada beserta jajaran pengurus yang hadir. Tidak asing lagi, ini banyak yang saya kenal. Yang saya hormat Bapak Camat yang baru, yang saya hormati Bapak Kapolsek, Pak dan Pos Ramil, dalam hal ini yang diwakili oleh Pak Babinsa. Yang saya hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK yang baru, yang saya kasihi Ibu mantan Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan yang lama. Yang saya hormati Bapak Ibu para pimpinan UPTD, di sini hadir 2 kepala puskesmas, kepala BPP, dan satuan unit kerja tingkat kecamatan. Yang saya hormati dan saya banggakan, saya lupa mengucapkan syukur dan terima kasih kita kepada Yang Maha Kuasa karena atas berkat bimbingan perlindungannya kita semua masih boleh menghirup nafas kehidupan sampai dengan saat ini. Dan kita terus memohon kiranya berkat dan rahmat Tuhan senantiasa menuntun langkah hidup kita, baik pada kegiatan kita hari ini maupun di hari-hari selanjutnya. Pertemuan berikut, tidak lupa kita selalu menghadirkan
leluhur kita yang ada di Tanah Ngada tercinta ini, dan juga Tanah Golewa Raya, yang walaupun mereka tidak hadir dalam wujud nyata, tapi saya sangat meyakini mereka turut menyaksikan suatu agenda yang sangat penting, bermartabat, yaitu acara serah terima jabatan camat yang lama kepada pejabat yang baru. Kita saling mendoakan kiranya arwah leluhur kita senantiasa mendapat kebahagiaan yang abadi di rumah Bapa di surga. Pada tempat berikut saya mengucapkan terima kasih pada Bapak Bupati Ngada melalui Bapak Asisten Pemerintah dan Kesra untuk kepercayaan yang diberikan pada saya sejak 23 Februari 2018 sampai dengan hari ini dilakukan serah terima. Berarti sudah 4 tahun 5 bulan 15 hari saya bertugas atau menunaikan tugas di Kecamatan Golewa tercinta ini. Saya juga memberikan apresiasi provisial dan selamat datang pada Bapak Camat yang baru, Pak Moses, semua ada yang masih energi, orang asli Golewa ya, bersama Ibu. Ya, tentu ada energi lebih ya, untuk mengabdi masyarakat kita yang ada di Kecamatan Golewa ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, dari catatan-catatan harian kemarin saya kumpul semua buku harian. Mohon izin Bapak As, ada 22 buku harian kerja. Saya coba himpun, saya kumpulkan, lalu yang saya coba mengambil tugas-tugas itu yang menurut saya tugas yang sangat menantang, ya, tugas yang sangat menantang menurut saya dan berat. Yang pertama, ya dalam awal saya ke sini, ya setelah serah terima pada 23 Februari. Setelah itu saya diperhadapkan dengan tugas-tugas yang cukup berat. Pertama tentang persehatian batas Kecamatan Golewa dengan Nagikeo, ya sekaligus batas Kabupaten Ngada dengan Kabupaten Nagikeo, ya Kecamatan Golewa dan Kecamatan Bowai. Dan apabila ini sudah aman, berarti dengan sendirinya batas wilayah Kabupaten Ngada dan Nagikeo aman. Terima kasih untuk kerjasama Bapak Kapolsek. Saat ini Pak Agung masih di Bowai, ya masih di Bowai. Kita terus berkoordinasi. Memang tugas-tugas itu sangat, menurut saya sangat menantang. Karena dari sebelah keluarga, terus dari saya harus memimpin yang dari Kecamatan Golewa ini. Tetapi karena pendekatan-pendekatan, kemudian koordinasi yang baik, yang terakhir kami rapat di Jakarta yang dihadiri oleh Bapak Asli 1, Bapak Eman Dopo saat itu, Pak Kabak PM, Pak Kris Haning, 2 camat. Terjadilah kesepakatan di Jakarta, dan sampai saat ini posisi kita, kondisi yang kita alami itu aman untuk 2 wilayah, khususnya di bagian timur. Ya, memang ada titik-titik yang menurut saya namanya agak aneh, mulai dari Lobia, kemudian tempat Olaporo, masuk di Wolopoa, kemudian terus ke
Lokotulu, ada Lokotulu di Pauku, kemudian naik ke titik puncak. Titik puncak itu namanya Lokotoro. Ya. Kalau Lokotoro di kami di daerah Kosambi itu itu nama suku, tapi di sini nama puncak titik di Hidakala. Hidakala itu ada titik yang namanya Lokotoro. Kemudian turun lagi ke Alur Kali. Alur Kali itu nama Waletoro. Ya. Alur Kali Waletoro di Maumau. Itu titik batas kita yang paling timur. Terima kasih untuk tugas-tugas tersebut kita jalankan dengan baik. Kemudian ikutan untuk batas-batas desa persiapan semuanya kita sudah melakukan perhatian. Saat ini kita siap untuk pendefinitipan desa-desa persiapan. Lalu tugas yang berikutnya juga menantang di 2019 ada Pilnas, ya, ada Pilnas, kemudian Pilkades, ya Pilkades itu akhir-akhir 2018. Ada beberapa desa yang cukup aman, tetapi satu desa di Ratu Desa itu ada cerita sampai ada surat pernyataan sikap dan lain-lain. Akhirnya tim kecamatan, tim kabupaten, Bapak Kadis saat itu bekerja ekstra untuk menyelesaikan masalah, sehingga pelaksanaan Pilkades dapat berjalan dengan baik. Kemudian Pilnas, ya Pilnas kita tahu pemilihan gubernur yang kita laksanakan satu kali membutuhkan tenaga ekstra, dan ini yang bekerjanya kita punya ada yang di lapangan di TPS, kemudian di PPK di kecamatan, dan puji Tuhan bahwa kita berjalan aman, tertib dan lancar. Ini juga terima kasih untuk Bapak Kapolsek yang terus mendukung kami untuk koordinasi pengamanan ketertiban masyarakat. Lalu tugas-tugas koordinasi di tahun awal 2020 kita masuk masa pandemi, ya 2 tahun persis. Nyaris kita tidak melaksanakan tugas secara maksimal ya, di kantor untuk mengelola, menata administrasi birokrasi, koordinasi pembangunan, pemberdayaan masyarakat, kemudian pembinaan administrasi pemerintah desa kelurahan. 2 tahun kita konsentrasi penuh di ya Satgas penanganan COVID. Ya sehingga saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk tim Satgas penanganan COVID-19 yang juga bekerja ekstra. Dalam satu tugas ada Satgas ASF penanganan penyakit menular. Ya, kadang-kadang waktu operasi, ya kita punya, mohon izin berbahas, kita punya saudara-saudara yang dari Manggarai ini. Ya waktu kita tanya, ya kita cari mereka ada bawa ternak misalnya. Lalu kita interogasi, tanya identitas. Mungkin mereka bawa KTP, tapi mereka sengaja bilang, kami lupa atau KTP tidak ada, coba bayangkan. Ya, sehingga kita terus memberikan edukasi, motivasi, dan saat itu kita harus kembalikan karena bersamaan dengan COVID saat itu. Lalu yang terakhir ASF Satgas PMK, ya kita ada instruksi Bupati untuk kita bergabung tim koordinasi atau Satgas penanganan penyakit mulut dan kuku. Berikut penyelesaian beberapa kasus tanah. Ya ini tanah yang memang cukup. Ada lokasi desa yang menurut saya berat, ya. Harus saya ketemu dengan toko-toko, ya, kakak adik saya, saudara-saudara, keluarga yang begitu keras, ya. Tapi terima kasih karena
kita sudah berproses untuk pensertifikatan tanah-tanah Pemda lokasi kantor kepala desa, ya Ulu-Belu, ya dengan Ekoroka, Ulu-Belu Ekoroka sampai pada tahap kita goseng musuh Jorelang, ya. Yang saat ini ya sudah mulai berproses dengan pensertifikatan tanah. Ini ada kesan tersendiri. Ya, kita harus ketemu dengan orang-orang tua, tokoh-tokoh yang cukup berpengalaman di Golewa, dan tentu dengan cara pendekatan kita yang lebih baik. Juga persiapan pembangunan PLTP Matuloko, PLT Matuloko, menimba pengalaman yang cukup, ya mungkin sangat mengganggu perasaan masyarakat untuk daerah T, sehingga kita masuk di proses yang saat ini sampai pada tahapan pembebasan lahan ganti untuk di titik B4 A, B, C, D yang 3 titik tidak bermasalah, tetapi di B khusus di Radabata ya memakan energi yang juga butuh pendekatan selanjutnya. Ya, kita siap untuk pembangunan PLTP untuk tahap kedua dari 1,5 MW naik ke 20 MW. Tugas berikut koordinasi lintas sektor pembinaan desa cukup baik. Ya, memang ada tantangan, tetapi saya merasakan bahwa karena koordinasi komunikasi baik dengan Pak Lurah, Bapak Desa yang pimpinan yang paling bawah, sehingga pelaksanaannya dapat berjalan aman. Nah, kerja-kerja ini tentu yang pertama saya persembahkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kemudian leluhur kita yang ada di Tanah Ngadas, khusus di Golewa Raya, dan juga untuk seluruh masyarakat di Kecamatan Golewa yang tercinta ini. Saya merasa terhibur ya di akhir-akhir masa tugas, dan tentu menjadi kebanggaan kita semua bahwa di awal Juni ya, kita dikunjungi oleh Bapak Presiden, ya. Bapak Presiden mengunjungi Tanah Ngada, juga mengunjungi Golewa di Indobaru, dan sebelumnya kita hanya menonton di TV, tetapi luar biasa. Mama-mama merasa bahwa apakah ini mimpi? Ternyata Bapak Presiden Jokowi hadir sendiri. Ini luar biasa. Itu menjadi kebanggaan tersendiri, kebanggaan kita semua. Ada kegiatan yang masih tunggal. Pembangunan rumah tumbuh puskesmas. Memang kita sudah menyelok lintas sektor puskesmas Koeloda, ada kesepakatan, ada RKTL, tetapi belum terlaksana. Ini yang masih tunggal. Kemudian rencana untuk penataan pengelolaan air bersih masyarakat untuk melayani IKK Golewa, 5 desa dan 2 kelurahan yang masih dalam proses. Tentu kerjasama PDAM, PAMDes dengan BUMDes. Hanya mesti ada pertemuan dengan tokoh-tokoh masyarakat dan juga para calon untuk di 5 desa dan 2 kelurahan. Tugas-tugas lain yang belum juga, beberapa kasus tanah di sekolah itu yang juga masih butuh ekstra, harus ada pendekatan lebih lanjut. Semua tugas yang saya rasakan cukup menantang, tapi menurut saya berjalan dengan baik. Saya menyadari bukan kerja saya, tetapi kerja-kerja semua kita
semua kita. Untuk itu saya harus memberikan ucapan terima kasih yang pertama pada Bapak Bupati Ngada yang terus memberikan dukungan pedoman kerja untuk saya selama mengabdi di Tanah Golewa ini untuk bekerja sesuai dengan pedoman dan aturan. Yang berikut Bapak Kapolsek dan Posramil, terima kasih. Ya, kita sudah bekerja sama dalam membangun wilayah ini untuk koordinasi keamanan, ketertiban, ya juga memang butuh ekstra ya, tenaga, pikiran, curahkan semuanya untuk membangun masyarakat di Golewa. Terima kasih untuk UPTD, lintas sektor, puskesmas. Kita ada evaluasi lewat mini lintas sektor yang terus bekerja sama. Ya, ada beberapa poin tadi yang masih tunggal. Waktu kita evaluasi dalam mini lintas sektor semester 2 ya, itu ada juga yang belum selesai. Tetapi saya tetap mengharapkan untuk terus koordinasi untuk tugas-tugas selanjutnya. Terima kasih Bapak Lurah, Bapak Desa, penjabat kepala desa, Ketua BPD, ya, dalam pelaksanaan tugas, ya kita selalu bergandengan tangan, ya kadang-kadang dalam tugas-tugas pembinaan administrasi, ya saya harus agak keras, tetapi tujuannya untuk baik, tujuan untuk baik, bukan mengada-ada, tetapi kita bermaksud merubah kinerja agar kedepannya lebih bagus, terutama dalam pelayanan kita kepada masyarakat. Juga terima kasih untuk Ibu Ketua Tim Masyarakat PKK Kabupaten Ngada dan jajarannya yang terus memberikan support semangat ya dengan program-programnya ya, yang tadi kita sudah, yang akhir-akhir ini kita gencar dengan penanganan staf, penanganan stunting, kemudian yang terakhir lagi dengan kegiatan kita untuk operasi timbang selama 1 bulan di Golewa ini. Terima kasih untuk fasilitasi bantuan ekonomi kreatif PKK Provinsi bagi masyarakat di Desa Weda 4. Lalu melalui Ibu Wakil yang sudah turun memberikan bantuan di Desa Weda 4. Terima kasih untuk Ibu PKK Kecamatan, ya, Ibu mantan PKK ya, dalam keseharian membagi waktu karena profesi sebagai bidang. Tentu harus mengelola waktu dengan baik, tetapi luar biasa. Menurut saya juga membantu untuk tugas-tugas saya, juga sebagai istri dan ibu dari anak-anak. Kadang-kadang karena kalau saya pikiran sudah mulai buntu, mulai ada rasa putus asa, tetapi ada yang menyejukkan di rumah, ya, memberi asa. Kalau ada putus asa, sampai di rumah mau memberi asa, ya, selalu menghibur, kerja baik, mendukung saya selama menjalankan tugas di sini. Terima kasih juga ibu-ibu PKK kelurahan, desa, juga membantu kami secara khusus tugas-tugas Ibu Ketua PKK Kecamatan. Yang terakhir, kita dengan persiapan lomba cipta menu pangan lokal di kabupaten yang sudah dapat kita selesaikan, kita kerjakan dengan baik sambil menunggu hasil. Yang berikut, terima kasih untuk tim sepak bola, ya, tim sepak bola Golewa FC, ya, tentu melalui manajernya Bapak Hasbagi dengan ofisial
ada Bapak Hube, Lurah Kota Belu, Pak Karendoko, pelatih Pak Yona Songa, Pak Adayawan. Kita 2 laga, ya maaf ya Pak Kakadeus selaku senior, Kakadeus sebagai panasia. Kita 2 laga kita menang. Ada minta dukungan di perlapan final di tanggal 10 kita akan ketemu Bajau, ya timnya Bapak asisten. Di Golewa kita akan ketemu dengan tim Bapak asisten. mudah-mudahan Golewa menang. Ya. Yang terakhir saya mau maaf ya, karena pasti dalam pelaksanaan tugas ada hal-hal yang menyinggung perasaan hati Bapak Ibu sekalian dari sikap perilaku dan tugas-tugas koordinasi. Saya bersama Ibu menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Kami harus memohon pamit, ya, memohon pamit, dan kami mohon dukungan doa untuk kami semua agar sukses dalam menjalankan tugas di tempat tugas yang baru. Yang terakhir juga saya kembali memberikan provisia dan selamat menjalankan tugas bagi Bapak Camat yang baru beserta Ibu, kiranya dapat mengemban amat di tanah Golewa ini selanjutnya dengan lebih baik. Terima kasih dan selamat siang. Baik, hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan mendengarkan bersama sambutan camat yang baru. Kami persilakan. Selamat siang semua. Yang kami hormati Bapak Bupati Ngada yang diwakili oleh Pak Sekjen, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, pimpinan OPD yang sempat hadir pada hari ini, unsur di 3 kecamatan, tokoh masyarakat, kepala desa, pimpinan lintas sektor, kepala puskesmas, para lurah, dan kepala desa yang sempat hadir pada ini. Patutlah kita mengucapkan syukur kepada Tuhan kita diberi kesehatan untuk pada hari yang berbahagia hari ini. Pada kesempatan pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati Ngada yang telah mempercayai kami untuk menduduki jabatan sebagai camat Golewa yang baru. Pada awalnya mungkin saya juga merasa kurang percaya diri juga, tapi sebagai ASN kita bersedia untuk ditempatkan di mana saja. Nah, sebagai pemimpin tentulah kami tidak tahu segalanya, tapi di hadapan saya hadir juga para kepala desa, pimpinan OPD yang ada di kecamatan, tokoh masyarakat, itu yang akan menjadi guru bagi saya. Saya akan menggali, banyak belajar dan meminta bimbingan. Dan juga pada Bapak Camat Golewa yang sudah mantan Bapak Kanis, kami mengucapkan banyak terima kasih sudah berbakti di tanah Golewa. Walaupun Bapak sudah pindah, tapi hati Bapak masih berada di Golewa. Dan tentunya akan menjadi guru bagi saya. Jika saya ada mendapatkan hal-hal yang membutuhkan bimbingan dan dukungan, saya akan tetap berkoordinasi dengan Bapak. Terima kasih Bapak Kadis. Dan juga dari tempat ini juga saya memohon semua dukungan dari semua tokoh masyarakat, pemuda, semua pimpinan unsur TPK, dan juga mungkin Bapak Desa. Kita juga menjelang 17, maka kita bergandengan tangan dalam melaksanakan dan kegiatan kita ke depan dan melanjutkan program-program yang telah dijalankan oleh Bapak Camat yang baru. Dan kami siap menjalankan program dari kabupaten yang akan diturunkan ke kecamatan dengan tagline Tantinela Paris. Saya sebagai pemimpin, saya juga secara teknis hadir di alamnya juga. Dan juga memohon dukungan dari kita semua. Mungkin dari saya
Saya sampaikan tidak terlalu banyak, tapi akan mengapresiasi kerja kita dalam membangun Kecamatan Golewa tercinta ini. Selamat siang, Tuhan memberkati. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya kita akan mendengarkan bersama sambutan Bupati Ngada yang akan disampaikan oleh Bapak Asisten 1 Sekda Ngada. Kami persilakan. Baik, selamat siang buat kita semua. Sebelum saya menyampaikan sambutan Pak Bupati, saya perlu menyampaikan kepada kita semua kegiatan serah terima camat yang lama dan camat yang baru sebetulnya dihadiri oleh Pak Bupati atau Pak Wakil, tapi siang hari ini ada kegiatan yang melibatkan semua perangkat daerah di tingkat kabupaten dan beberapa sekolah di Kota Jawa. Ada kegiatan penanaman bambu di lokasi mata air Luku Foka, dan sekaligus siang hari ini juga ada penresmian air bersih untuk kebutuhan Kota Jawa. Jadi beliau berdua tidak berkesempatan hadir di sini, dan saya ditugaskan untuk menyampaikan sambutan Bupati Ngada. Dan selanjutnya pada kesempatan ini juga saya perlu memperkenalkan diri. Nama pasti sebagian besar sudah tahu, Paulus Kono, dan kurang lebih sebagai asisten 1 sudah 7 bulan. Dan sebelumnya saya di Inspektorat Kabupaten Ngada ada 9 tahun. Jadi pada Bapak Desa, Ibu Guru, atau di unit pelaksana teknis di kecamatan ini sudah banyak yang kenal. Baik, saya melanjutkan sambutan Pak Bupati Ngada. Salve, salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK tingkat Kabupaten Ngada beserta jajarannya. Yang saya hormati pejabat lama Camat Golewa, pejabat yang baru, unsur Tripika Kecamatan Golewa, Bapak-bapak, Ibu pimpinan UPTD Kecamatan Golewa, Bapak Desa, Bapak Lurah, tokoh masyarakat, tokoh pemuda. Yang saya hormati, saya banggakan. Tentunya sebagai umat beriman patut kita menyampaikan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas perkenannya kita siang hari ini masih diberikan kesempatan dan waktu untuk mengikuti serah terima jabatan Camat Golewa yang lama pada Camat Golewa yang baru. Dan juga kita diberikan kesempatan untuk mengikuti pelantikan Ibu Ketua Tim Penggerak Kecamatan Golewa.
serah terima jabatan siang hari ini karena adanya tanggung jawab dan tongkat estafet kepemimpinan. Selain itu, serah terima hari ini merupakan proses dalam rangka memelihara dinamika dan meningkatkan kinerja serta memastikan berlangsungnya kaderisasi kepemimpinan. Undang-Undang 32 tahun 2004 menggambarkan tentang kebenaran camat yang meliputi koordinasi dalam kaitan dengan kegiatan kemasyarakatan. Jadi kepada camat yang baru, ya bagaimana dalam kaitan dengan kepemimpinan sebagai camat untuk melakukan ini diharapkan untuk bersama-sama melakukan kegiatan-kegiatan bersama masyarakat, bahkan tidak sendirian. Tugas dan tanggung jawab yang diberikan ini dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa dari sisi kompetensi sebagai aparat negara ini pasti sudah dinilai secara baik oleh Bakerjakat bahwa tugas yang diberikan itu pasti akan dilaksanakan dengan rasa tanggung jawab yang tinggi. Dan dengan harapan koordinasi di tingkat kecamatan dalam kaitan dengan kegiatan masyarakat ini harus dilakukan secara baik. Kemudian dalam kaitan dengan penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman masyarakat, ini bagaimana unsur-unsur yang terkait itu perlu dilakukan koordinasi, apalagi ke depan menghadapi pilkada serentak. Ya, saya juga kurang tahu angkanya berapa banyak desa yang akan melaksanakan pilkada serentak ya, di Kecamatan Golewa, dan ini butuh koordinasi yang baik sehingga yang akan mengganggu konsentrasi kita dalam membangun kecamatan ini tidak terganggu ya. Jadi dalam kaitan dengan pilkades ini pasti akan banyak pengaduan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat tertentu dalam kaitan dengan kepentingan tertentu. Jadi sebagai seorang camat ya harus bisa membaca tokoh-tokoh kunci yang mana yang perlu dilakukan komunikasi dalam rangka meminimalisir sehingga persoalan ini tidak mencuat dan menjadi persoalan besar. Kalau sampai mencuat ke permukaan, ini tentunya akan mengganggu semua aktivitas yang ada di tingkat masyarakat. Tadi juga disampaikan oleh Pak mantan camat bahwa di sini ada beberapa persoalan, ya, persoalan tanah, lebih khusus yang terkait dengan di mana areal yang dipermasalahkan itu ada fasilitas umum di situ, sekolah misalnya, ini akan sangat mengganggu dan bahkan itu sudah ada keputusan ya, hukum tetap, dan memang kita ya butuh ya difasilitasi, butuh penjelasan dari mereka yang backgroundnya hukum, yang memahami tentang keputusan-keputusan pengadilan. Karena ada satu kasus yang terpaksa kita meminta para pengadilan untuk turun ke lokasi yang bermasalah, memberikan penjelasan terhadap amar putusan. Karena ini kalau dibiarkan akan mengganggu lebih khusus yang aktivitas sekolah. Dan camat sebagai unsur pemerintahan yang berada di tingkat kecamatan
harus tampil yang terdepan untuk memastikan bahwa dalam kaitan dengan kegiatan yang berhubungan dengan anak bangsa itu tidak boleh terganggu. Ya, beberapa waktu yang lalu yang mungkin sempat mencuat ke media sosial itu yang terkait dengan ada salah satu sekolah yang terpaksa kita lakukan tindakan secara tegas dan tentunya dengan konsekuensi hukum yang akan kita lakukan. Jadi dengan maka dari unsur Tripika di tingkat kecamatan, Bapak Kapolsek, Babinsa, ini dilakukan komunikasi, koordinasi sehingga persoalan-persoalan seperti ini bisa diselesaikan. Kemudian dalam kaitan dengan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, ini juga diharapkan untuk dilakukan koordinasi dengan para pihak sehingga yang melanggar hukum ini ditindak dengan aturan-aturan yang namanya aturan hukum. Jadi tidak ada di Republik ini yang mengizinkan yang namanya hukum rimba. Masyarakat sesuka-sukanya untuk melakukan aktivitas atau pemaksaan kehendak pada kelompok-kelompok tertentu atau masyarakat tertentu, termasuk dalam kaitan dengan fasilitas-fasilitas yang sudah terbangun. Jadi kita ada ruang yang namanya ruang hukum. Silakan yang merasa tidak puas, merasa berkeberatan melalui jalur hukum, sehingga bisa diselesaikan mana yang benar, mana yang tidak benar. Sehingga dari persoalan-persoalan itu kita tidak mengganggu masyarakat yang lain yang lagi melakukan aktivitas di lingkungan kita. Kemudian koordinasi dalam kaitan dengan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum. Ini wajib hukumnya untuk mengamankan dalam kaitan pemeliharaan prasarana umum. Misalnya ada jalur-jalur atau ruas jalan yang agak mengganggu, ya jangan sampai kita menunggu koordinasi dengan Bapak Desa, Bapak Lurah yang bisa dilakukan dan melibatkan masyarakat untuk bekerja gotong royong, ini bisa dilakukan. Ya. Kemudian dalam kaitan dengan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan, ya diharapkan dalam hubungan dengan urusan-urusan administrasi, khususnya terkait dengan pengelolaan keuangan, ya untuk desa misalnya. Camat dengan aparatnya di tingkat kecamatan harus bisa memfasilitasi aparat-aparat kita yang ada di desa maupun di kelurahan, sehingga persoalan-persoalan administrasi ini bisa diselesaikan dan tidak berdampak pada persoalan-persoalan yang lain. Karena kendala kita, pengalaman saya 9 tahun di inspektorat, seringkali teman-teman sebelum melakukan pemeriksaan ke tingkat OB, apa itu desa atau sekolah, saya selalu meminta yang kalian hadapi itu adalah saudara-saudara. Jadi mereka butuh bimbingan, butuh arahan, termasuk pembenahan. Kalau memang persoalan administrasi akan sangat mengganggu program kegiatan yang dilaksanakan. Karena indikasi dari administrasi yang tidak beres, tidak benar, itu berdampaknya pada tindakan yang namanya penyimpangan. Itu ada indikasi ke sana. Jadi lebih khusus terkait dengan dana desa, sesuai dengan PP 12 tahun 2017, camat punya peran sebagai penaras. Ya. Di samping itu juga
inspektorat kan dia dilengkapi dengan auditor dan tenaga pengawas juga dilakukan oleh inspektorat. Dan pada teman-teman di desa atau kelurahan, pada saat Bapak Camat turun ke lapangan untuk memeriksa kondisi khas kita, jangan sampai ada teriak-teriak buat Pak Camat itu kurang kerja. Namun karena baru, dia juga tidak terlalu memahami yang seperti itu. Dan diminta pada Pak Camat ya, dalami, ya, baca regulasi-regulasi yang menuntut kita. Karena apabila keputusan atau kebijakan yang kita lakukan menyimpang dari apa yang menjadi acuan buat kita, nah ini akan bermasalah untuk kita nanti. Kemudian membina pemerintahan desa dan kelurahan, ini tugas Pak Camat untuk terus mengevaluasi pada desa-desa yang kurang maksimal atau ada indikasi tertentu, ini diharapkan untuk lakukan pendampingan. Kemudian melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah, yang tidak bisa dilaksanakan oleh pemerintah desa dan kelurahan. Ini juga sama. Ya, jadi persoalan seperti apapun yang ada di desa, di kelurahan, Camat harus bisa merasa tertarik untuk membantu mereka dalam kaitan dengan menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di tingkat desa atau kelurahan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, banyak program-program yang harus diselesaikan. Karena itu pada kesempatan ini saya minta pada camat yang baru agar selalu melakukan koordinasi untuk semua desa dan kelurahan di tingkat kecamatan Bulelwa dalam rangka menyukseskan program-program pemerintah ini. Saya juga berharap agar program pembangunan yang telah dicanangkan oleh camat yang lama, ya tentunya mengacu pada visi daerah terwujudnya Kabupaten Ngada yang unggul, mandiri dan berbudaya berbasis pertanian dan pariwisata dan berwawasan lingkungan. Ini harus menjadi pegangan untuk camat yang baru, sehingga berbagai program tersebut untuk terus dilanjutkan dan ditingkatkan kualitasnya demi percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Camat dan seluruh masyarakat perlu bekerja sama untuk menata wilayah Bulelwa. Elemen masyarakat perlu dilibatkan untuk menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan, keamanan dan ketertiban di Kecamatan Bulelwa. Karena ini khususnya menyangkut kebersihan dan keindahan lingkungan ini sering diabaikan. Dan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan ini juga mungkin lebih efektif. Karena pengalaman saya di Bulelwa 2 tahun, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten, kebetulan dulu kami baru menyelesaikan pendidikan kami di PKK di Bulelwa, tepatnya di Sarsedu, dan kami selalu bersama dengan Mama PKK untuk sebagai motivator, sebagai penggerak, sehingga kalau Mama sudah di depan, ibu-ibu sudah di depan, pasti Bapak dia akan muncul rasa semangat, dia akan bergerak, akan lebih proaktif dalam kaitan dengan lebih khusus kebersihan dan keindahan. Ini sangat penting. Kalau indah, kita menikmati, kita merasa senang, ini akan memberikan semangat baru untuk kita tetap sehat.
Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada kesempatan ini saya patut menyampaikan terima kasih kepada seluruh elemen pemerintahan Kecamatan Bulelwa atas kerjasama yang baik yang terjalin selama ini. Masih banyak pekerjaan rumah di Bulelwa yang belum selesai. Karena itu pada camat yang baru supaya ini dilanjutkan dan mencari kiat-kiat baru demi peningkatan kualitas pelayanan kepada seluruh masyarakat di Kecamatan Bulelwa. Kepada Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Bulelwa, saya berpesan agar mendukung kiprah Pak Camat dalam menunaikan tugas-tugasnya serta melanjutkan kiprah tim penggerak PKK Kecamatan dalam meningkatkan kualitas hidup kaum perempuan di Kecamatan Bulelwa. Sebelum mengakhiri sambutan ini pada Bapak Camat yang lama yang telah mengabdikan dirinya sebagai abdi negara, abdi masyarakat selama kurun waktu 4 tahun 5 bulan 17 hari tadi, tidak salah 17 hari tadi, ya saya menyampaikan selamat dan terima kasih. Kiranya Tuhan senantiasa melindungi, menuntun Bapak dan Ibu di tugas yang baru. Atas pemerintah dan masyarakat Ngada, saya mengucapkan selamat kepada Bapak Camat yang baru atas kehormatan dan kepercayaan yang diberikan kepada saudara sebagai camat Bulelwa. Kerjakan secara baik dan maksimal, mudah-mudahan, karena kalau dari NIP ya kelahiran 1975, mudah-mudahan dengan tugas dan kepercayaan yang dipercayakan oleh Pak Bupati dan Pak Bupati, ini juga merupakan batu loncatan untuk tugas-tugas yang lebih besar lagi. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Akhirnya saya menyampaikan ucapan propisiat dan selamat bekerja, dan kepada kita semua saya ucapkan banyak terima kasih. Selamat siang. Baik hadirin yang kami hormati, demikian sudah seluruh rangkaian kegiatan kita pada siang hari ini. Terima kasih atas perhatian kita semua. Selamat siang, Tuhan memberkati.